Ya, sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Kertayasa. Kali ini kita akan membahas konteks PISA Garage atau garasi ya. Masih sama soal PISA tahun 2012 ya, yang dijadikan acuan AKM atau Assessment Kompetensi Minimal. Untuk soal lebih lengkapnya, kalian dapat mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Oke, baik. Kita coba lihat konteks yang diberikan. Ya, di sini ada gambar garasi, kemudian ada informasi yang diberikan ya. A garage manufacturer's basic rank includes model with just one window and one door. Ya, jadi perusahaan atau pabrik garasi ini memberikan model ya dari garasinya yang terdiri dari satu pintu dan satu jendela ya. Kemudian di sini Josh choose the following model from the basic rank. The position of the window and the door are shown here. Jadi model yang dipilih oleh si Josh itu seperti tampak pada gambar ini ya. Jadi garasinya sudah dipilih oleh si Josh. Sekarang kita coba lihat pertanyaan pertama. Ya, ini pertanyaan pertamanya berbentuk pilihan ganda. Ya, nah, di sini ada informasi yang diberikan. The illustration below shows different basic model as view from the back. Only one of these illustration matches the model above chosen by Josh. Which model did Josh choose? Circle A, B, C, or D. Ya. Ternyata dari option yang diberikan ini ya merupakan tampak belakangnya. Tadi pada konteks yang diberikan, Josh memunculkan atau garasi yang dimunculkan itu tampak dari depan. Sehingga kalau kita misalnya mau memudahkan memilih mana garasi yang cocok atau match dengan garasi yang tampak depan pada konteks yang diberikan. Coba kita munculkan garasi yang tampak dari depan. Nah, sekarang untuk memudahkan kita dalam memilih pilihan, kita lihat penandanya. Kalau ini kita anggap sebagai posisi depan, ya dari depan, ini dari belakang. Nah, ini kita lihatnya dari depan. Kalau kita lihat dari depan, posisi jendelanya itu yang jadi acuan, itu adalah sebelah kanan kita, ya, sebelah kanan atau tangan kanannya kita. Nah, jadi kalau kita lihat dari belakang, tentu ini akan berada di sebelah pintu ini, tentu ada berada di sebelah kiri. Kita lihat. Dan posisinya, kita lihat juga ya, posisinya itu agak dekat ke depan. Ya, ini jaraknya ke depan lebih dekat dibandingkan ke belakang. Nah, option A memang dia lebih di kiri, letaknya di kiri. Kalau ini dari belakang, kita lihatnya dari belakang. Option A memenuhi, tetapi jaraknya ini yang sangat dekat. Seharusnya jaraknya ini agak jauh tadi ya, dia dekat ke depan. Kemudian option B jelas salah karena dia posisinya di kanan, ini kanan. Jadi yang kemungkinan A dan C. C kalau dilihat dari belakang, tentu posisi jendela ini harus lebih jauh ya dibandingkan dari depan. Karena dari depan dekat, maka jawaban yang benar adalah C. Untuk soal ini saya rasa agak mudah. Yang penting kita bisa lihat penandanya ya untuk memudahkan kita melihat jawaban yang cocok atau gambar yang cocok dari pilihan yang diberikan. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ternyata soal konteks garasi ini hanya 2 nomor ya, 2 nomor. Jadi ini soal terakhir. Ini ada plan ya, tadi di sini dikatakan di informasinya the two plan below show the dimension in meter of garage Josh choose. Yeah. The roof is made up of two identical rectangular section. Calculate the total area of the roof. So your work ya. Jadi ini soalnya uraian ya, karena kita diminta untuk menunjukkan kerjanya kita. Kita ingat kembali garasi tadi itu ya,
dibentuk ada dua atapnya katanya. Ya, di sini sudah diberikan, ini tampak depan, ini bagian pintunya, ya, ini jendelanya. Nah, panjang dari garasi yang diberikan itu adalah 6 meter, kemudian lebarnya, kalau kita lebar untuk dasarnya itu 4 meter ya. Kalau misalnya kita lihat dari atapnya itu 5 meter. Ya. Yang ditanya di soal itu adalah luas dari atap. Ya, kalau atap itu dibentuk oleh dua persegi panjang yang sama. Ya, ini bentuk atapnya itu di persegi panjang. Panjangnya kita sudah dapat, ya, panjangnya ini kita sudah dapat yaitu 6. Kenapa 6 ya? Ini mengikuti dari sini ke sini. Inilah panjang atapnya. Nah, yang berikutnya, lebarnya yang belum didapat. Yang dijadikan lebar, kalau di sini misalnya titik A, di sini B, AB itulah yang sebagai lebar. Tentu, untuk mencari panjang AB, ini kita butuh lagi Pitagoras. Ya, ini sudah diberikan bagiannya 1, 2,5. Oke, kita mau gunakan Pitagoras. Mencari panjang AB, AB itu sama dengan akar ya 1 kuadrat, yang 2,5 itu kita jadikan saja pecahan biasa, jadi 5/2 kuadrat. Kita hitung akar 1 tambah 25/4. Kalau mau dikeluarkan akarnya 1/4 akar 29, maaf 1/2 akar 29 ya. Nah, kenapa 29? Nanti 4 kali kita samakan penjemput jadi 4/4 tambah 25/4, 4 tambah 25 itu 29. Per 4-nya kalau diakarkan itu 1/2. Nah, kita kalau seandainya tidak boleh menggunakan kalkulator, kita harus mencari pendekatan akar 29 itu berapa. Cara mencari pendekatan akar, kita bisa menggunakan ya teknik garis bilangan. Akar 29 itu terletak di antara akar 25 dengan akar 36. Ya, di sini tentu akar 29-nya. Ya. Akar 25 itu 5, akar 36 itu 6, akar 29 tentu 5 lebih. Bagaimana caranya cari lebihnya? 5 lebihnya adalah yang ini 25 ke 29 itu 4, selisihnya per, dan 25 ke 36. Ya, ini pendekatan saja, tapi nilainya tidak selepas ya, ini pendekatan yang memudahkan kita. 25 ke 36 itu 11 ya, selisihnya 36 dikurangi 25 itu 11. Kalau kita hitunglah pendekatannya 5,4. Nah, ini 5,4, jadi kita bisa hitung nanti luasnya ya, boleh kita hitung di sini menjadi 2,7 atau 2 di 2,7 ya. 5,4 dikali. Nah, ini 2,7 nilai AB. Sehingga luas atap total itu, karena ada 2 yang di sini, berarti 2 dikali 2,7 kali 6. Kenapa dikali 2? Ya, kita lihat atapnya ada 2, kiri ya dan kanan. Sedangkan setiap atapnya berbentuk persegi panjang. Ini 2,7 ya. Nah, setiap atapnya berbentuk persegi panjang, kita tinggal kalikan panjang kali lebar, sehingga kita dapat ini 5,4 kali 5,4 dikali 6 ya. Nah, dapatnya 32,4. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan kedua tentang luas total atap yang dibutuhkan untuk garasi yang dipilih oleh Jos ya. Saya rasa soal nomor 2 juga tinggal pendekatan akar yang kita perlu perdalam, karena seandainya tidak boleh menggunakan kalkulator, maka ini kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini ya. Akar 29 itu terletak di antara akar 25 dan akar 36. Akar 25 itu 5, akar 3 itu 6. Ya, ini pendekatannya. 25 ke 29 itu 4, dan 25 ke 36 itu 11. Jadi 5 lebihnya 4/11. Ya, demikianlah pembahasan soal
kedua dari konteks garasi. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya.